Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada perkuliahan Aljabar Abstrak 2. Dan kali ini Ibu akan membahas materi lanjutan kemarin sudah kita bahas tentang ideal, maka kali ini Ibu akan membahas materi tentang ring faktor. Dan sebelum saya menjelaskan mengenai definisi ring faktor, alangkah baiknya kita recall kembali pengetahuan-pengetahuan kita yang terdahulu yang ada kaitannya dengan grup dan ring. Karena di sini dari pengetahuan tersebut maka kita bisa membentuk himpunan baru yang disebut dengan ring faktor. Nah, di sini pada pembahasan awal tentang grup dan ring, diketahui bahwa jika R itu suatu ring, maka R dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup abelian atau grup komutatif. Dan itu sudah dibahas pada saat materi ring. Demikian pula, jika S adalah subgrup dari R dan koset kiri S sama dengan koset kanan S di R, maka S merupakan subgrup normal dari R. Nah, ini pada saat materi tentang grup. Mengapa Ibu bahas ini lagi? Karena ini ada kaitannya dengan materi ini. Jadi proses pembentukan dari ring faktor tuh hampir sama dengan grup faktor. Jadi dimulai dari grup, kemudian ada subgrup normal, sehingga himpunan dari semua koset-koset S di R itu dinamakan dengan grup faktor. Nah, grup faktor itu karena di sini grup, maka notasinya di sini adalah R per S. Atau ini bisa juga dinamakan residu ya, residu. Dan karena ini grup, maka operasinya hanya satu, yaitu penjumlahan saja. Dan ini sudah dibuktikan bahwa ini merupakan grup abelian, di mana R per S itu didefinisikan sebagai himpunan. Ini sudah pernah diajarkan ya, jadi kalian bisa melihat video saya pada saat pembahasan materi grup faktor. Jadi di sini R per S itu adalah himpunan di mana anggota-anggotanya adalah R ditambah S, di mana R itu adalah elemen dari ring R dan S adalah subgrup normal. Jadi S-nya di sini adalah subgrup normal dari R. Kemudian bisa juga dinotasikan dengan ini sebenarnya untuk mempersingkat penulisan ya. Jadi ini bisa juga dinotasikan dengan R bar, di mana definisi R bar ini ya R ditambah S ini, di mana R-nya adalah elemen dari ring R. Ini merupakan definisi dari grup faktor. Nah, pertanyaannya, karena kali ini kita akan membahas mengenai ring faktor, maka harus ada satu tambahan operasi biner lagi, yaitu operasi perkalian. Kalau dengan operasi penjumlahan sudah jelas tadi dia grup abelian. Nah, bagaimana? Apakah dapat dibentuk operasi perkalian pada R per S, di mana S-nya ini adalah subgrupnya? Nah, sekarang jika operasi perkalian ini hasil operasinya itu juga harus dia dipetakan ke R per S juga. Nah, sebagai syarat supaya grup faktor tadi dengan operasi penjumlahan dan ditambah dengan operasi perkalian dia juga merupakan ring, maka syaratnya S tidak cukup sebagai subgrupnya, tidak cukup, tetapi dia harus merupakan suatu ideal dari R. Sehingga jika dia sudah memenuhi sifat-sifat ini, maka dia disebut dengan ring faktor. Tapi dengan catatan tadi ya, bahwa S-nya itu tidak cukup sebagai subsetnya, tapi dia harus merupakan ideal dari R. Nah, kalian perlu ingat kembali, apa itu ideal? Sudah pernah dibahas ya. Ideal itu ya dia sebenarnya subring. Subring tapi dengan sifat-sifat tambahan. Ada sifat khusus lagi, dan sifat itu ada dua, dia harus apa namanya?
hasil operasi pengurangannya dia harus elemen di S juga, kemudian untuk R kali A dan A kali R juga elemen di S sendiri, gitu ya. Coba kalian buka lagi mengenai definisi dari ideal. Seperti ini. Nah, sehingga tadi ditekankan bahwa S-nya tidak cukup hanya sebagai subring, tetapi dia harus merupakan ideal, sehingga muncullah definisi dari ring faktor ini. Nah, ini syaratnya jika I, supaya apa namanya menyamakan dengan notasi yang ideal sebelumnya, maka Ibu ganti tadi S itu kan sebagai subring ya. Tapi subring belum tentu ideal. Karena ini pembahasannya difokuskan pada ideal, maka Ibu ganti I. Jadi ini sudah fokus pada ideal. Jadi di sini jika I-nya merupakan ideal dalam ring R, maka R per I itu juga merupakan ring terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, di mana R per I ini dikatakan sebagai ring faktor. Nah, untuk definisinya, definisi dari R per I tadi, definisi dari R per I, nah ini tadi kan R per I, R per I itu kan merupakan himpunan yang anggotanya adalah R ditambah I, di mana R-nya adalah elemen dari R. Dan I ini adalah ideal dari R. Atau juga bisa dinotasikan dengan R bar, di mana R bar ini ya R ditambah I. Sedemikian hingga R-nya adalah elemen dari ring R. Nah, jadi ini kalau dinotasikan seperti ini himpunannya. Kemudian untuk penjumlahan pada ring faktor didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi jika R1 bar itu elemen dari R per I, kemudian R2 bar elemen dari R per I, maka ini hasil operasinya merupakan ya R1 plus R2 bar, di mana ini awalnya R1 bar itu kan begini. Jadi R1 bar itu kan artinya R1 ditambah I. Kemudian R2 bar itu sama dengan R2 ditambah I. Sehingga kalau R1 bar ditambah R2 bar itu sama dengan R1 ditambah I ditambah R2 ditambah I. Nah, seperti ini. Jadi yang dioperasikan itu adalah yang ini, R1 ditambah R2-nya ini. Jadi ini menjadi R1 ditambah R2 ditambah I. Nah, inilah yang dinamakan R1 ditambah R2 bar. Nah, jadi elemennya adalah ya R1 ditambah R2 dulu, baru ditambah dengan elemen-elemen pada himpunan pada idealnya. Sama halnya dengan yang perkalian, untuk mendefinisikan operasi perkalian itu sama sebenarnya. Jadi R1 kita anggap seperti ini ya. Jadi R1 bar adalah R1 ditambah I, R2 bar adalah R2 ditambah I, sehingga kalau dikalikan R1 bar dikali R2 bar itu sama dengan R1 ditambah I dikali R2 ditambah I sama dengan R1 dikali R2 ditambah I. Nah, ini definisinya seperti ini. Ini artinya adalah R1 dikali R2 bar. Nah, seperti ini pendefinisiannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh ring faktor.
Untuk contoh yang pertama di sini, misalkan di sini ada ring Z4, ring Z4 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Artinya di sini himpunan bilangan bulat modulo 4 dan kita ambil di sini idealnya adalah 0 dan 2. Nah, 0 ini kan kelas-kelas ekuivalen di mana anggotanya adalah sisa pembagian dari himpunan bilangan bulat jika dibagi 4 sisanya 0 ya masuk ke sini. Kalau yang ini sisa pembagiannya 2 masuk ke sini. Sekarang kita tidak perlu membuktikan lagi ya bahwa Z4 dengan operasi penjumlahan dan perkalian ini merupakan ring, tidak perlu kita buktikan, tapi kita coba dijabarkan untuk elemen-elemen dari Z4 adalah 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian untuk idealnya ini kalau kalian ingin membuktikan silakan, kalau tidak ingin membuktikan ya tidak apa-apa. Karena kita sudah menentukan bahwa I dengan elemennya 0 dan 2 itu merupakan ideal. Nah, sekarang bagaimana dengan ring faktornya? Nah, ring faktornya untuk menentukan ring faktor maka kita harus menggunakan rumus yang tadi ya. Berarti apa namanya? Untuk ring faktor dari Z4 per I. Berarti kita harus menggunakan apa namanya? R ditambah I untuk R-nya elemen dari Z4. Kita harus tentukan semua ini. Berarti ada berapa yang perlu kalian cari? Nah, ya dilihat di sini. Kalau R-nya elemen dari Z4, lihat elemen dari Z4 ada berapa. Di sini ada 4, sehingga yang kalian perlu cari ada 4. Ada 4 ini ya, berarti yang pertama elemennya 0. Elemen dari Z4-nya 0. Berarti 0 ditambah I, kalian cari. Kemudian 1 ditambah I, kalian cari. Kemudian 2 ditambah I, perlu dicari. Kemudian yang terakhir 3 ditambah I juga perlu dicari. Nah, sekarang kita eh, hitung. Jadi kalau 0 ditambah I artinya 0 ditambah semua elemen-elemen di I. I-nya kan ini. I-nya kan 0,2 sehingga kalau ditambah 0 adalah berarti 0 ditambah 0 ya, 0 yang pertama. Yang kedua berarti 0 ditambah yang kedua ini. Berarti sama dengan berapa? 0 ditambah 0 ya tentu saja 0. 0 tambah 2 ya tentu saja 2. Nah, ini sudah. Mengapa kita hanya mencari 0 ditambah I, bukan I ditambah 0? Ya, karena kan karena ideal, ya berlaku sifat ini ya, abelian ya, komutatif. Jadi, ini tentu saja 0 ditambah I ya sama dengan I ditambah 0. Dan semuanya juga sama, karena I-nya adalah ideal, berlaku sifat komutatif. Dan sekarang kalau ditambah dengan 1 ditambah I ya berarti ini nanti 1 ditambah 0, 1 ditambah 2. Sekarang kita tulis 1 ditambah 0, 1 ditambah 2. Ini sama dengan 1 ditambah 0, 1. 1 ditambah 2 adalah berapa? 3. Sekarang jika ditambahkan dengan 2, berarti 2 ditambah 0, 2 ditambah 2. Ini sama dengan 2 ditambah 2, 4. Tapi kan ini modulo 4, jadi hasilnya 0. Nah, sekarang yang ini 3 ditambah 0, 3 ditambah 2. Ini sama dengan 3 ditambah 2 kan 5. Tapi 5 modulo 4 berarti 1.
Nah, sehingga dapat dilihat di sini kan ada kesamaan ya antara elemen-elemennya. Sehingga jika kita lihat di sini ini dengan ini sama, ini dengan ini sama. Sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa 0 ditambah I itu sama dengan 2 ditambah I. Demikian pula yang 1 ditambah I. 1 ditambah I itu sama dengan 3 ditambah I. Nah, jadi ini ya. Jadi sudah ketemu idealnya seperti ini, ideal-idealnya. Sehingga untuk ring faktornya, kalau yang sama tidak perlu ditulis 2 kali ya, cukup 1 kali saja. Sehingga untuk ring faktornya Z4 per I itu hanya 2 elemennya. Yang ini dengan yang ini. Jadi 0 plus I, 1 plus I. Nah, jadi ring faktornya hanya 2. 0 plus I dengan 1 plus I. Yang ini kan sama tidak perlu ditulis lagi. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan hasil operasinya, cara mengoperasikan di ring faktor. Nah, sekarang kita cara mengoperasikannya. Cara mengoperasikan di ring faktor. Nah, sekarang untuk yang operasi penjumlahan. Nah, tadi kan elemen-elemen dari ring faktor itu kan ada 2 ya. 0 plus I, kemudian 1 plus I. Nah, kita operasikan. Yang ini juga 0 plus I, kemudian 1 plus I. Nah, sekarang kita operasikan. Cara mengoperasikannya seperti aturan yang tadi saya sebutkan, bahwa yang dioperasikan itu yang ini ya. Jadi kalau 0 plus I ditambah 0 plus I berarti ya 0 ditambah 0, 0 ya ditambah I. Yang ini juga sama. Berarti 0 ditambah 1, 1 plus I. Yang ini juga sama. 1 ditambah 0, 1 plus I. Yang ini sama. 1 ditambah 1. Itu kan 1 tadi. Yang ini 1 plus I ditambah 1 plus I itu kan sebenarnya 2 plus I. Tetapi tadi diketahui bahwa 2 plus I itu kan sama dengan 0 plus I. Sehingga kita bisa tuliskan langsung saja 0 plus I. 0 plus I. Nah, sehingga dia tertutup ya. Tertutup terhadap operasi penjumlahannya. Dia tertutup. Karena hasil operasi penjumlahannya ya juga elemen dari ring faktor sendiri. Tuh. Nah, sekarang bagaimana dengan perkaliannya? Dengan cara yang sama, kalian bisa mengoperasikan dengan operasi perkaliannya. Anggotanya ya adalah 0 ditambah I. Ini sama. Oh, ini 1 ya. Ini 1. 1 plus I. Kemudian ini 0 plus I. Yang ini 1 plus I. Nah, sekarang kita kalikan. Yang dikalikan 0 kali 0, 0. 0 dikali 1, tetap 0. 1 dikali 0, 0.
1 dikali 1, 1. Sehingga hasil operasi perkaliannya adalah seperti ini. Nah, udah selesai. Jadi ini adalah cara mengoperasikan penjumlahan dan perkalian pada ring faktor. Kemudian contoh berikutnya, di sini ada contoh yang kedua pada himpunan matriks ya. Matriks Ordo 2 kali 2, di mana dia entry-entrynya adalah elemen bilangan bulat modulo 2. Nah, di sini bilangan bulat modulo 2 berarti anggotanya hanya 2, yaitu 0 dan 1. Kemudian operasi penjumlahan dan perkalian matriksnya terhadap operasi penjumlahan dan perkalian matriks dia merupakan ring. Dan idealnya adalah I, di mana anggotanya juga matriks ordo 2 kali 2, tapi dengan catatan di kolom kedua baris pertama dia itu adalah B, sedangkan yang lainnya 0. Kalau yang ini segitiga atas, yang ini semua entry-entrynya 0 kecuali di entry 1, 2. Dan merupakan elemen bilangan bulat modulo 2 dan itu merupakan ideal dari M. Yang ditanyakan tentukan M per I. Artinya ring faktor M per I. Nah, sekarang kita cek dulu untuk kemungkinan-kemungkinannya. Karena di sini Z2 itu kan elemennya 0 dan 1. Sehingga pada M, elemen-elemen yang mungkin itu ada beberapa. Ya, kardinalitasnya ada berapa? Ya, di sini karena ada 2 kemungkinan. A itu kan kalau nggak 0, 1. Berarti ada 2 kemungkinan. Kemudian B juga ada kemungkinan. Kalau bukan 0 ya 1. Sehingga juga ada 2 kemungkinan. C juga ada 2 kemungkinan. Kalau tidak 0 ya 1. Berarti 2. Ada berapa kemungkinan? Ya dengan menggunakan kaidah pencacahan di sini ada 8 kemungkinan. Apa saja himpunan-himpunannya itu? Ya kita coba list ya. Coba list. Jadi M-nya itu apa saja? Ya di sini satu persatu. Ya kalau A, B, C nilainya ya kalau tidak 0 ya 1. Itu aja tinggal diurut saja. Kalau yang entry kolom pertama baris kedua ya jelas 0. Pasti 0. Sekarang kalau misalkan A-nya itu 0, B-nya 0, C-nya juga 0. Ini yang pertama ya. Elemen yang pertama. Elemen yang kedua, kalau misalkan berapa? Ini pasti 0. Kemudian kalau misalkan di sini yang 1, kemudian ini tetap 0, ini tetap 0. Satunya lagi, ini tetap 0. Misalkan ini yang 1, ini 1, ya. Ini 0. Kemudian ada lagi, ini 0, ini misalkan ini 1, ini 1, ini 1. Kurang berapa? 1, 2, 3, 4, kurang 4. Kemungkinan yang lain, misalkan ini 0, sekarang yang ini yang 0. Ini 0, ini yang 1, ini 0. Kemudian apa lagi? Ini 0, ini misalkan 1, ini 1. Kurang 2. Kemudian misalkan di sini 0 ya. Kemudian kurang apa lagi ya? 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Oh, yang ini yang belum. 0, ini 0, ini 1. Ini belum. Kemudian kurang 1, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Ah, ini yang belum. 0, 1, 0, 1. Nah, sudah semua.
ada 8 elemen dari M. Nah, sekarang untuk yang I kemungkinannya apa saja? Nah, untuk I dia anggotanya apa saja? Nah, I malah lebih gampang karena I kan dia semua entry-nya di sini harus 0, sedangkan yang berubah hanya di baris pertama kolom kedua. Jadi yang pertama dia ini, yang kedua yang berubah adalah di sininya. Jadi ini tetap, ini tetap, ini tetap, nah ini 1. Jadi I itu hanya ada 2 elemen. Sehingga, tadi berarti kan kardinalitas dari M-nya ada 8, kemudian kardinalitas dari I adalah 2, sehingga akan terbentuk berapa kelas ring faktornya. Nah, akan terbentuk ya tinggal dibagi ya. Jadi kalau untuk ring faktor dari M per I itu ya berarti A ditambah I, di mana A-nya adalah elemen dari matriks M. Dan akan terbentuk berapa kelas? Jadi akan terbentuk tadi M kardinalitasnya itu kan 8. I kardinalitasnya ada 2. Berarti akan terbentuk 4 kelas. Ekuivalen. Apa saja itu? Ya, tinggal kalian cek dengan cara yang sama. Jadi tadi itu yang ada 8 elemen kalian cek. Nah, ini Ibu kasih contoh 4 saja, sisanya kalian. Jadi untuk yang pertama Ibu akan cek, jangan lupa A plus I. A-nya elemen M ya. Jadi A-nya elemen M tadi yang ada 8 tadi, yang A. Yang I, yang ini. Jadi elemen yang pertama Ibu ambil yang elemen A-nya adalah 0, 0, 0, 0. Ditambah I. Idealnya. Ini sama dengan, ya kalian tinggal tambahkan. Matriks ini ditambah dengan ini. Satu per satu. Jadi ini dulu, ini ditambah dengan ini akan menghasilkan 0, 0, 0, 0. Kemudian yang kedua, ini ditambah yang ini. Tinggal tambahkan matriks biasa. Ini akan menjadi 0, 1, 0, 0. Nah, seperti ini. Jadi ketemu 1. Kemudian yang kedua, Ibu ambil elemennya yang 0, 1, 0, 0. Ditambah dengan idealnya. Dengan cara yang sama, kalian tambahkan ini ditambah dengan I. Dan I. Tambahkan ini menjadi tetap ya 1, 0, 0, 0. Kemudian yang berikutnya ini ditambahkan dengan ini menjadi ini 1, 1, 0, 0. Nah, ini kan masih berbeda ya. Nah, sekarang kita ambil lagi. Ambil lagi. Misalkan Ibu tambahkan yang 0, 0, 0, 1. Ditambah I. Berarti kalau ditambahkan dengan I, ini menjadi 0, 0, 0, 1. Ini 0, 1, 0, 1.
Oke, ini belum ada yang sama ya. Jadi ini berbeda dengan ini berbeda juga, ini berbeda. Kemudian berikutnya Ibu tambahkan 1, 0, 0, 1 ditambah I. Ini akan menjadi 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Nah, berarti itu tadi sudah ada 4 kelas berbeda ya. Tapi kalau kalian lanjutkan, silakan lanjutkan dulu. Ini nanti masih ada 4 himpunan lagi. Jadi ini nanti masih ada 0, 1, 0, 0 ditambah I nanti jadi apa? Kemudian 0, 1, 0, 1, 0, 1 ditambah I, nanti ini jadi apa? Ini pasti akan sama dengan 4 kelas yang lain, 4 kelas yang di atas. Pasti akan ada yang sama. Ini ditambah I, nanti akan menghasilkan apa? Satu lagi, ada 8 ya? 1, 2, 3, 4. 0, 1, 1, 1 ditambah I, nanti akan menghasilkan elemen apa. Dan pasti ini ada yang sama dengan 4 kelas tadi. Sehingga akan terbentuk ring faktor yang memiliki 4 elemen. Elemennya apa saja? Elemennya adalah untuk ring faktornya tadi, jadi M per I-nya itu ada 4 elemen, yaitu elemennya adalah matriks 0, 0, 0, 0 ditambah I. Kemudian yang kedua 1, 0, 0, 0 ditambah I. Yang ketiga 0, 0, 0, 1 ditambah I. Yang keempat 1, 0, 0, 1 ditambah I. Nah, ini adalah elemen dari ring faktornya. Nah, bagaimana cara mengoperasikannya? Jadi cara mengoperasikannya sebenarnya sama ya dengan tadi caranya mengoperasikannya. Jadi kalian tinggal buat aja tabel ya. Tabel dengan operasi penjumlahan di matriks ya. Di mana elemen-elemennya ini ada 4 ini. Elemen-elemennya berarti ya 0, 0, 0, 0 ditambah I, kemudian 1, 0, 0, 0 ditambah I. Kemudian 0, 0, 0, 1 ditambah I. Satu lagi 1, 0, 0, 1 ditambah I. Nah, ya ini juga sama ya. Ini sama. Jadi 0, 0, 0, 0 ditambah I. Yang ini 1, 0, 0, 0 ditambah I. Yang ini 0, 0, 0, 1
ditambah I, satu lagi 1001. Ditambah I. Nah, sekarang cara mengoperasikannya sama. Jadi yang kalian operasikan adalah ini dengan ini. Jadi 0000 ditambah 0000 ya berarti dia 0000 ditambah I. Jadi sama aja ya mengoperasikannya. Ini juga sama. Jadi 0000 ditambah 1000 berarti menjadi matriks 1 0 0 0 ditambah I. Demikian pula yang sebelah sini sama cara mengoperasikannya. Jadi 0001 ditambah I. Yang ini menjadi 1001 ditambah I. Dan demikian seterusnya. Ini cara mengoperasikannya sama. Jadi yang kalian operasikan ini ditambah ini, tambah I. Karena I-nya kan himpunan ideal. Ini tambah ini, tambah I. Demikian seterusnya. Untuk operasi perkaliannya pun juga sama. Tinggal kalian operasikan ini kali ini tambah I. Ini kali ini tambah I. Tuh ya. Dan ini bisa buat latihan kalian di rumah. Bisa dilanjutkan sendiri cara mengoperasikannya. Nah, untuk pembahasan ring faktor, Ibu rasa sudah cukup. Nanti minggu depan kita akan bahas materi berikutnya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.